Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Al-Mulakhas artinya ringkasan, fi syarhi untuk permasalahan penjelasan terkait dengan Kitab At-Tauhid, sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Nah, ini adalah syarah penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dari kitab beliau yang berjudul Kitab At-Tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Di malam ini kita masih berada di dalam pembahasan yang ada di halaman ke-42 dari Babul Khawfi Minasyirki, dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Di halaman ke-42 beliau memberikan judul Babul Khawfi Minasyirki, bab kekhawatiran dari kesyirikan, yang mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah membawakan dua ayat yang menjadi argumentasi mestinya seorang itu merasa khawatir dan takut dari kesyirikan yang menimpa dirinya, apakah sadar atau tidak sadar. Bahkan beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid membawakan firman Allah di dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa-apa yang di bawah level syirik. Jadi dosa-dosa besar yang berada di bawah level kesyirikan itu akan diampuni, tapi syirik tidak diampuni. Nah, ini argumentasi yang pertama. Wajibnya seorang itu memiliki rasa takut terhadap kesyirikan ini menimpa dirinya dan keturunannya. Demikian pula beliau berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istrinya Hajar di tengah-tengah padang pasir yang
tidak berpenghuni, satupun manusia tidak ada. Demikian pula tidak ada tumbuhan, kering kerontang tanpa bekal. Beliau meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Lalu beliau meninggalkan begitu saja dan tidak berbalik arah ke belakang. Karena Allah yang memerintahkan hal tersebut. Dikejar oleh istrinya dan bertanya, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan. Maka beliau jalan terus sampai beliau tidak melihat lagi anak dan istrinya. Dan beliau berdoa kepada Allah. Di antara doanya Nabi Ibrahim itu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap asnam. Jamak dari sanam, yaitu berhala-berhala. Nah, ini kekhawatiran beliau terhadap kesyirikan yang menimpa. Ini Nabi ya, Nabi Allah. Apalagi orang yang memang betul-betul jauh dari agama. Tidak memiliki pondasi kuat dalam masalah tauhid. Lebih-lebih mereka harus khawatir terhadap dirinya dan keturunannya. Perbanyak doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi di dalam permasalahan kesyirikan ini sesuatu yang hendaknya kita khawatir. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan sadar atau tidak sadar. Makanya mesti kita memahami seluk-beluk apa yang dikatakan kesyirikan. Seorang mempelajari tauhid tidak cukup bagi dia hanya sekedar terbatas pada itu saja. Dia harus memahami apa seluk-beluk lawan dari tauhid itu, kesyirikan. Jangan sampai dia menganggap sesuatu yang adat, sesuatu yang biasa, yang jenisnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada pelanggaran syariat, ternyata itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini rahimahullah punya buku khusus ya, membantah dari keyakinan-keyakinan batil umat-umat terdahulu. Beliau berikan judul kitab dengan judul Masailul Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang ya jangan sampai diadopsi oleh orang-orang zaman sekarang. Ya memang sebagian orang mengadopsi sifat-sifat itu. Di antaranya adalah apa? Beberapa permasalahan kesyirikan yang dianggap biasa, dianggap menjadi sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Permasalahan terkait dengan halaman ke-42 dari Babul Khaufi minasyirki, demikian pula penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid. Beliau telah menjelaskan dari dua penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sudah selesaikan di pertemuan ke-20 di pertemuan yang telah berlalu sampai halaman 44 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Di malam ini kita masuk di halaman ke-45 terkait bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menghadirkan argumentasi beliau terkait dengan kekhawatiran seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya bahwa mereka terjatuh dalam dosa syirik. Walaupun yang dikhawatirkan Nabi SAW itu bukan syirik akbar. Karena syirik akbar sesuatu yang dimaklumi. Para sahabat tahu bahwa memberikan ibadah kepada selain Allah itu konsekuensinya musyrikun kafir. Makanya kaidahnya faman sarafa minha syai'an fahuwa musyrikun kafir, atau faman sarafal ibadah li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah itu bisa menjadikan dia sebagai musyrik kafir, bisa mengeluarkan dia dari agama kalau itu syirik besar. Maka Nabi SAW khawatir sahabatnya terjatuh dalam syirik. Hanya saja tidak mungkin mereka jatuh dalam syirik akbar, karena syirik akbar itu maklum, itu diketahui, itu dipahami oleh siapa?
para sahabat, yang mereka hari-harinya bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi, mereka paham betul tentang seluk-beluk syirik akbar. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah dosa di bawah level syirik akbar, ya, yaitu syirkul asghar. Karena syirkul asghar ini bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa siapa saja. Ya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Hatta orang yang berilmu, ya, sekalipun dia adalah orang yang faham apa itu syirik asghar, bisa saja dia terjatuh dalam celah syirik asghar ini. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, jangan sampai kalian terjatuh dalam syirik asghar. Disebutkan oleh beliau, wa fil hadis, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Fasu'ila anhu qala ar-riya. Disebutkan oleh beliau di sini, wa fil hadis, didatangkan dalam hadis, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ini tebal, ya, kitab Musnad Imam Ahmad. Demikian pula Al-Imam Al-Tabarani di dalam kitab beliau yang berjudul Mu'jamul Kabir. Beliau juga meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, ya, alaikum, menimpa kalian. Kalian di situ siapa? Sahabat Nabi, karena saat itu Nabi berbicara dengan sahabat. Dan tidak dinafikan bagi kalian, kita semua juga di akhir zaman. Sesuatu yang paling aku khawatirkan alaikum, menimpa kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Ini Nabi sangat khawatir, jamaah. Syirik kecil menimpa kalian, aku khawatir sekali, kata Nabi. Fasu'ila anhu, maka ditanyakan kepada Nabi tentang apa yang dimaksud dengan syirik asghar itu. Faqala, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, syirik asghar itu adalah riya. Ya. Riya itu apa? Sesuatu amalan yang dibangun di atas dasar ingin dilihat orang. Tapi amalan di sini hanya terbatas pada amal ibadah. Hanya terbatas pada amal ibadah. Amal dunia, maka tidak masalah. Ya. Tidak ada pelanggaran syariat. Kalau kita rajin misalnya membantu istri kita, hanya masalah dunia, kita ingin dipuji sama istri kita, suami saya ini rajin, enggak apa-apa, karena urusan dunia. Ya, kita cari-cari perhatian di depan orang, masalah apa namanya? Dunia, enggak apa-apa. Supaya nama kita baik di hadapan orang, maka misalnya kita selalu berpenampilan dengan baik. Ya. Berpakaian rapi supaya dipuji orang, ini orang rapi, ini orang bersih misalnya, selalu pakai baju putih. Ini enggak apa-apa karena urusan dunia. Tapi yang diinginkan dengan riya, yaitu dia mengharapkan pujian manusia dalam melakukan ibadah. Dalam melakukan ibadah. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kalau misalnya dari segi berpakaian, sengaja dia pakai sorban selalu, pakai jubah paling panjang jubahnya, sorbannya juga paling panjang ekornya di belakang misalnya. Tapi itu semua supaya dia dikatakan ulama, alim. Oh, ini kalau saya pakai jubah kemana-mana, pasti orang bilang saya ustadz. Kalau saya pakai baju biasa, pasti dianggap orang biasa. Ini dunia atau akhirat? Supaya dibilang ustadz. Ada kaitannya dengan agama. Ada kaitannya dengan agama. Maka ini tidak boleh tentu saja. Tapi kalau itu murni memang untuk tujuan dunia, maka itu sesuatu yang tidak masalah. Sesuatu yang tidak masalah. Ya, selama seorang itu memang tidak menampakkan sifat pengkhianatan, ya, sifat pengkhianatan. Ala kulli hal, kemunafikan itu memang pada asalnya dalam masalah ibadah, dalam masalah ibadah. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau khawatir kami terjatuh dalam syirik asghar? Apa itu syirik asghar? Riya. Walaupun ada temannya riya satu lagi yang enggak disebut Nabi, apa itu? Hah? Kalau riya ingin dilihat, ya, ingin didengar apa? Hah? Sum'ah. Ingin didengar? Sum'ah. Ini kawannya riya. Beda kalau riya ingin dilihat, sum'ah ini ingin didengar. Kalau ingin dilihat mungkin nampak orang dia melakukan ibadah,
Sum'ah ini terkait dengan suara. Kadang orang nggak nampak, tapi suaranya, ya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia keluarkan dari lisannya, itu mengharapkan pujian dari orang. Ya, nah, ini namanya asyirkul asghar. Ini temannya riya. Tidak disebutkan dalam hadis, tapi konsekuensi maknanya sama. Seperti orang adzan misalnya, tidak ada yang lihat dia. Karena sebagian masjid itu tempat adzannya nggak kelihatan siapa yang adzan. Masjidil Haram misalnya, siapa yang ngelihat? Mana muadzinnya? Ada yang lihat, tapi berapa orang aja? Hanya orang-orang khusus yang bisa melihat. Tapi orang lain siapa? Tidak ada yang bisa melihat. Kecuali diliput dengan media misalnya. Tapi ketika dia melantunkan adzan, dia tahu, wah ini banyak orang dengar ini. Ya, mertua saya akan tahu saya yang paling bagus adzannya. Tidak? Nah ini beramal ingin didengar orang. Demikian pula dia bersedekah. Tak nampak dia bersedekah karena dia memberi hanya kepada pengurus. Di hari tak ada orang saat itu. Tapi dia berpesan, nanti di hari besar, hari Jumat, sebelum khatib naik di mimbar, umumkan dulu. Saya atas nama Abdullah bin Abdillah misalnya, ya, bin Fulan bin Allan misalnya, telah menyedekahkan uang senilai, dia sebutkan nominal yang besar misalnya, supaya orang-orang tahu siapa donatur terbesar di sini. Ini, ya, supaya orang dengar. Orang tak lihat karena dia tak sholat di situ, tapi orang dengar dengan rasa harapan dia tadi. Dan ingat jemaah, riya dan sum'ah ini masalah hati. Kita nggak boleh menilai. Ya, ini sengaja diumumkan namanya. Riya ini orang, sum'ah memang ini. Ya belum tentu. Siapa tahu dia sedekah ikhlas, pengurus masjid yang umumkan tanpa ada embel-embel dari dia, tanpa ada rasa keinginan agar itu diumumkan. Ini kan masalah hati orang. Kita tidak tahu apa ini. Dan kita tidak boleh menilai orang, ya, kalau itu adalah masalah hati. Itu antara dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kita sibuk dengan amal ibadah kita, tidak sibuk dengan amal ibadah orang. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Intinya, setiap ada yang beramal, maka kita berlomba untuk melombai, menandingi apa yang dilakukan orang. Kalau itu masalah ibadah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan saling mendahulukan. Ya, ini jadi masalah, saling mendahulukan. Nabi SAW mengatakan, ya, khairus soffi ar-rijal al-awwal. Sof yang paling baik dari para lelaki itu adalah yang paling awal, yang paling pertama. Wa syarruha akhiruha, yang paling buruk, yang paling terakhir. Itu kata Nabi. Maka hendaknya kita berlomba mengejar sof awal. Jangan mempersilahkan orang. Ya, silahkan kita saja maju. Padahal ada sof pertama kosong. Hendaknya lomba kita untuk mengisi itu. Kecuali memang badan kita besar. Kebetulan yang terisi kosong kecil. Kan tak mungkin kita masuk di situ. Ya kan? Kita suruh orang karena dia yang muat. Badan kita besar. Jangan sampai nanti apa? Memberikan mudarat. Nah ini kan fiqih namanya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Mesti dipahami oleh seseorang. Melakukan ibadah itu, ya, bukan hanya modal semangat, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, ini masalah syirik asghar. Wa fil hadis dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, kata beliau, ai al hadis alladzi rawahu al Imam Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Hadis ini ternyata bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi. Semua ulama ahli hadis mereka, ya, mencantumkan hadis ini. Ini hadis masyhur, ya, terkait dengan masalah riya. Akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan alaikum, menimpa kalian. Apa maksudnya? Ai asyaddu khaufan akhafuhu alaikum, yaitu kekhawatiran yang paling aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian. Nabi sangat takut. Berarti menunjukkan apa jamaah? Kita itu harus menjadi orang yang peduli dengan siapa saja yang belajar dengan kita. Apa yang kita ajarkan, ya, usahakan yang kita sampaikan itu sesuatu yang diucapkan juga oleh para ulama. Diucapkan oleh para ulama. Ada salafnya. Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Karena kalau kita melakukan suatu amal, mengucapkan sesuatu, apalagi kita orang yang dianggap orang sebagai seorang yang alim, maka perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita itu akan diikut orang. Ya, yang kita sampaikan itu sesuatu yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis
atau sesuatu yang diamalkan dan diucapkan oleh para ulama. Dan kita harus memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang terjadi pada mereka. Ya. Makanya di antara ciri dakwah Nabi SAW itu, beliau SAW senantiasa bersama dengan para sahabat, murid-murid beliau. Bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu kemudian tak pernah bertemu dengan orang yang dia ajarkan ilmu agama. Nah, ini tentunya keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau kita lihat dari dakwah beliau, beliau menyampaikan sesuatu dan beliau selalu mau tahu dengan apa yang terjadi para sahabatnya. Bagaimana mereka merealisasikan tauhid di negeri mereka. Bagaimana mereka merealisasikan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Nabi. Apa dampak efeknya kepada mereka. Nabi ingin tahu itu. Sampai Nabi khawatir. Kalau Nabi tidak peduli, Nabi tidak perlu tahu. Tidak perlu khawatir. Kamu mau berilmu, mau belajar, tidak, itu urusan Anda. Tapi bentuknya Nabi khawatir. Aku sangat khawatir kalian ditimpa dengan syirik asghar. Itu kan kepedulian besar itu. Kepedulian masalah agama jemaah. Masalah dunia saja yang tidak penting, kita nggak peduli. Pernah nggak peduli kita dengan anak istri kita kira-kira? Pernah nggak kita peduli dengan masalah dunia, apa yang mereka rasakan saat kita bekerja meninggalkan mereka, apa yang mereka rasakan? Pernah nggak peduli tentang itu? Ini dunia jemaah. Apalagi agama, pernah nggak peduli kita? Ya, bagaimana agama istri kita saat kita bekerja? Sholat nggak istri kita di rumah? Ya, ada yang peduli masalah ini. Nah ini harusnya lebih peduli lagi karena mereka adalah tanggung jawab kita. Dosa ditanggung masing-masing memang. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Anak istri bermaksiat tanggung masing-masing, bukan dosa orang tua. Tapi orang tua wajib mengingatkan, kalau tidak dia akan dihisab oleh Allah. Ya kan? Dia akan dihisab. Orang alim, orang yang berilmu jamaah, dia wajib menyampaikan ilmunya. Dia wajib merealisasikan ilmunya kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Kalau tidak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari apa yang diucapkan oleh beliau hafizahullah. Ar-riya, ini definisi riya ya. Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fa yahmadunahu 'alaiha. Ini riya. Yaitu apa? Izharul ibadah. Menampakkan ibadah. Izharul ibadah, menampakkan ibadah. Untuk apa? Liqasdi ru'yatin nas. Untuk maksud agar manusia melihat. Agar manusia tahu laha terhadap ibadah yang dia lakukan. Fayahmadunahu 'alaiha, sehingga orang-orang ya akan memuji atas ibadah yang dia lakukan. Ya, menampakkan supaya dipuji. Sekali lagi ini masalah hati, bukan penilaian kita ya. Kadang penilaian manusia itu ya tentunya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, tidak semua orang yang memasukkan kotak infak di depan orang banyak riya, itu kan masalah hati. Kita tidak tahu ya, masalah hati. Ada orang yang misalnya dia mau sedekah ya, kan banyak masjid kalau habis sholat itu sebar-sebar kotak infak ya, didorong-dorong sampai ke ujung, dari ujung ke ujung nanti putar lagi misalnya. Siapa yang tahu kalau misalnya ada orang yang memasukkan uang di situ kemudian sudah dipastikan riya. Nah, ini kalian kalau mau sedekah kenapa enggak tunggu orang-orang pulang saja baru sedekah? Ya. Nah, ini suudzon terhadap seorang. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Itu sebagian. Sebagian sangkaan buruk itu adalah dosa. Kata beliau rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wala syarran illa hadzarahum minhu. Kata beliau, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kesempurnaan syafaqatih, kasih sayang Nabi. Sempurna, kasih sayang Nabi itu sangat sempurna. Ya, karena kesempurnaan kasih sayang Nabi wa rahmatih, dan juga karena rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belas kasih sayang beliau kepada umatnya bi ummatihi wa nushihi lahum, dan ketulusan beliau kepada mereka yaitu para sahabat, bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaih. Ya, dari sisi kata beliau lam yatruk khairan illa dallahum alaih,
Tidaklah beliau meninggalkan kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan umatnya untuk kebaikan itu. Artinya apa? Tidaklah beliau meninggal dunia. Artinya kalau meninggalkan kebaikan ya berarti sudah meninggal. Kalau meninggal Nabi pasti meninggalkan kebaikan. Tidaklah beliau meninggalkan kebaikan ya kecuali pasti beliau telah menunjukkan kebaikan itu untuk umatnya. Ya. Beda dengan kita jemaah. Banyak ilmu yang kita rahasiakan. Jangan sampai ditandingi orang. Kalau orang tahu seperti ini, nah ini keustatan saya akan kalah. Luar biasa ya. Kalau orang tahu tekniknya jadi imam, sudah tidak laku saya jadi imam. Kenapa? Saya kasih tahu rahasianya. Ah ini, na'udzubillah seperti ini. Kalau Nabi SAW tidak, semua kebaikan tidaklah beliau meninggal kecuali semua sudah disampaikan. Wala syarran illa hadzarahum minhu. Tidak ada satupun keburukan kecuali beliau telah mengingatkan umatnya dari keburukan itu. Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau kita enggak, ya, kalau bisa jangan sampai dia tahu supaya kena juga dia, karena saya sudah kena. Ya kan? Tertimpa kita dengan keburukan, ya udahlah, enggak usah kasih tahu dia, toh nanti kena juga dia, biar aja biar dia rasa. Enggak dikasih tahu, padahal dia sudah kena. Ah ini penyakit jemaah. Ya, penyakit ya atas dasar bisikan syaitan yang seperti ini. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang yang merasakan kesusahan seperti apa yang dia rasakan. Wa minasyarril ladzi hadzarahu minhu al-dhuhuru bimadharil ibadati liqasdi tahsili thana'in nas. Kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, di antara keburukan alladzi hadzarahu minhu yang diingatkan oleh Nabi. Di antaranya banyak ya, banyak sekali keburukan-keburukan yang diingatkan, tapi di antaranya adalah al-dhuhuru bimadharil ibadah. Menampakkan ibadah liqasdi tahsili thana'in nas, untuk maksud menghasilkan pujian dari manusia. Ya. Melakukan ibadah, menampakkan ibadah dengan maksud dipuji orang. Diingatkan oleh Nabi. Li'annahu syirkun fil ibadah. Kenapa? Karena ternyata itu termasuk syirik dalam ibadah. Luar biasa ya. Membunuh jiwa, berzina, makan harta anak yatim, membunuh orang, ya, dan lain-lain, ini dosa besar. Ini masih kecil di bawah kesyirikan, levelnya di bawah. Ini diampuni. Bunuh jiwa, qatlun nafsi, az-zina, ya. Demikian pula apa lagi? Aklu malil yatim, makan harta yatim, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Itu di bawah level kesyirikan, diampuni kalau tobat. Kalau dia mati pun Allah Subhanahu wa taala bisa saja, kalau Allah ampuni tanpa tobat, Allah maafkan, bisa saja, itu kehendak Allah. Tapi kalau Allah tidak kehendaki untuk diampuni, itu urusan Allah, tahta masyiatillah. Sebagaimana sudah berlalu. Tapi kalau syirik di atas level itu jamaah, syirik asghar. Jadi ternyata jamaah, kita adzan mengharap dipuji orang, itu lebih parah dibandingkan bunuh orang. Lebih parah daripada zina. Karena itu levelnya al-kabair, dosa besar. Kalau ini apa? Lebih besar daripada dosa besar, syirik. Walaupun namanya syirik asghar. Jadi walaupun dia asghar, ternyata dia kabir juga, besar. Paham ini? Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Makanya beliau ingatkan, li'annahu syirkun fil ibadah. Karena ini syirik dalam ibadah. Wa in kana syirkan asgharu faqataruhu 'adzim. Ya kata beliau, dan itu syirik asghar itu, walaupun itu adalah syirik kecil, faqataruhu 'adzim, tapi bahayanya, efeknya, dampaknya sangat besar. Ya, sangat besar. Li'annahu yahbatul 'amal alladhi qaranahu. Apa efek dampak dari syirik asghar itu? Kata beliau, li'annahu yahbatul 'amal, li'annahu yahbatul 'amal, karena sesungguhnya amalan yang dilakukan dengan riya dan sum'ah didasari dengan syirik asghar itu, yahbatul 'amalu, yahbatul 'amala, itu dapat menghapuskan amal fi alladhi qaranahu, amalan yang sedang dilakukannya tadi, amalan yang disertainya. Ya, salat atas dasar riya dan sum'ah, tadinya salatnya Allahu Akbar, ngangkat tangan pun malas-malas, nyimpan tangan pun tidak semangat untuk menyimpan tangan. Begitu datang bapak mertuanya samping dia salat, langsung diangkatnya sampai dada. Tadi nggak semangat, ya kan? Ini ma'asyiral muslimin, banyak penyakit yang seperti ini, ya kan?
Tadi apa namanya? Asalnya dia nggak mau pakai songkok misalnya. Nggak mau pakai songkok ke masjid. Kenapa? Ah, nggak ada yang lihat juga. Sholat. Ya. Begitu datang ke masjid, mau sholat, ternyata dia lihat, wih, banyak ustadz datang. Ya kan? Full di masjid banyak ustadz datang. Oh, kalau nggak pakai songkok saya ini, apa kata ustadz nanti? Langsung dia keluarkan songkoknya. Ini berpenampilan asalnya dunia, tapi ingin dipuji orang dalam ibadah, jemaah. Ya, supaya dipuji. Ah, ini soleh nih, pakai songkok. Nggak pakai songkok kan nggak soleh, menurut sebagian orang ya. Kalau pakai songkok soleh, kalau pakai nggak songkok nggak soleh. Ya, ini pun nggak tahu kaidah dari mana ini. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi dia menghapuskan amal itu yang sedang dia lakukan itu terhapus. Kalau syirik akbar apa? Bukan hanya menghapus yang itu, tapi yang lalu-lalu ya terhapus semuanya. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada nabi sebelummu, kata Allah, dan juga kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa jika engkau melakukan syirik, yakni syirik akbar, ya, la yahbatanna 'amaluk, akan dihapuskan semua amalmu. Semua. Wala takunanna minal khasirin. Engkau akan menjadi orang yang merugi. Walamma kanatin nufusi mahbulatan 'ala mahabbatir ri'asah wa manzilati fi qulubil khalqi illa man salamallahu kana hadha akhwafa ma yukhafu 'ala as-salihin liquwwati ad-da'i ilaihi بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, kata beliau hafizahullah, karena sesungguhnya syirik asghar ini menghapuskan amal yang disertainya. Walamma kanatin nufusi mahbulatan, ya, walaupun ya jiwanya manusia itu majbulatan. Kadang jiwa manusia itu, kata beliau, memang memiliki tabiat ala mahabbatir ri'asah, untuk cinta kepemimpinan, wal manzilah, cinta kedudukan. Ini tabiat manusia, ya. Ya, majbula. Manusia itu majbula. Mereka itu punya tabiat mahabbatir ri'asah. Cinta apa? Mahabbatir ri'asah ini cinta kayak cinta dituakan orang. Itu fitrah, ya. Semua orang suka seperti itu. Misalnya ada organisasi atau apa namanya, kumpulan-kumpulan orang-orang mengaji, maka di antara orang mengaji itu pasti ada yang cinta untuk itu. Itu tabiat manusia memang. Tabiat manusia. Atau dia suka untuk apa? Manzilah fi qulubin nas. Ya. Dia memiliki manzilah, kecintaan terhadap kedudukan. Kalau saya dekat dengan ustadz kan saya pasti apa? Punya kedudukan yang hebat. Kalau saya sering posting-posting sedang duduk sama ustadz kan pasti dianggap saya ini bukan orang biasa. Ya kan? Makanya sebagian orang kadang demikian. Pokoknya kalau sama ustadz selalu bikin konten. Supaya apa? Apalagi ustadz besar. Harus ada kontennya. Supaya apa? Dianggap, oh, ustadz kan nggak mungkin duduk sama orang sembarangan. Ya kan? Na'udzubillah. Sifat memang menjadi tabiat fi qulubil khalqi. Itu menjadi tabiat orang memang di dalam hati para makhluk. Illa man salamallah. Ada orang yang selamat, ada yang enggak selamat. Kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala sholihin. Inilah yang sangat dikhawatirkan Nabi menimpa di hati orang-orang soleh. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini yang paling dikhawatirkan Nabi. Liquwwatid da'i ilaih. Ya. Tapi coba lihat. Beliau mengatakan apa? Lebih khawatir orang yang soleh tertimpa dengan seperti ini dibandingkan orang yang tidak soleh. Kenapa? Karena kalau orang soleh itu akan lebih kuat dorongan liquwatid da'i ilaih. Orang soleh kalau dia sudah berilmu lebih kuat untuk itu. Orang kalau misalnya apa namanya nggak punya kemampuan apa-apa, ya, ustadz pun bukan, imam masjid pun bukan, misalnya, apa yang mau dia banggakan? Kan nggak bisa jatuh dalam riak dia. Mau azan pun nggak bagus suaranya, apa yang mau dia riakkan? Tapi kalau orang soleh berilmu dia, satu, imam jago dia. Adzan, luar biasa. Kalau orang adzan, semua orang nangis. Tapi nggak datang ke masjid. Cuma nangis di rumah. Ya. Ini kan apa namanya? Lebih kuat dorongan untuk riya itu. Gimana lebih kuat dorongan riya? Orang berilmu atau tidak? Orang berilmu jelas. Karena banyak ibadahnya itu sudah banyak. Tinggal dirusak dengan riya dan sum'ah tadi. Makanya Nabi itu sangat khawatir dengan syirik asghar menimpa sahabat. Ya kan? Liquwatid da'i ilaih. Karena kerasnya dorongan untuk itu. Bikhilafid da'i ila syirkil akbar. Dan Nabi sangat khawatirkan
itu menimpa syirik asghar, bukan syirik akbar. Kenapa? Karena kalau syirik akbar kan itu sudah dimaklumi. Mereka akan tahu menyembah pohon itu nggak boleh. Memberikan ibadah untuk selain Allah, menyembelih di kuburan, menyembelih untuk sesajian, menyembelih untuk dialirkan darahnya di sungai, bukan atas nama Allah. Ini kan nggak boleh. Sudah jelas mereka tahu itu. Tapi kalau syirik asghar, ya ini kan lebih kuat dorongan untuk itu. Kita ini jamaah di ngaji-ngaji belajar tauhid misalnya, ada kemungkinan nggak mau ngantar-ngantar sesajian di pohon-pohon yang dikeramatkan misalnya, ya itu kan kita tahu akal manusia tak berakal saja paham bahwa pohon itu nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan mudarat, ya kan, paham orang, apalagi belajar tauhid tambah kuat. Tapi kalau syirik asghar siapa yang bisa? Ustadz pun seperti itu, ya. Ada sebagian ustadz itu nggak mau masuk di media aja mah, nggak bisa di kamera, jangan. Kenapa? Dia lebih suka untuk menyembunyikan amal, ya. Cukuplah orang-orang tahu dari orang-orang yang belajar saja. Orang yang tidak pernah belajar dengan dia, tidak pernah jumpa dengan dia, tidak tahu siapa dia. Nah ini ya ijtihad dia. Sebagian ulama berijtihad untuk memilih penyebaran dakwah begitu luar biasa, menyebar kemana-mana dengan memakai kamera misalnya seperti yang kita pakai sekarang ini, ya, supaya orang-orang bisa merasakan manfaatnya. Walaupun sebagian orang gara-gara ada kamera, mending taklim di rumah aja ya, pada ke masjid, panas masjidnya. Mending di rumah pakai AC bisa taklim. Apalagi duduk di warkop ada kopinya, ya kan? Tinggal putar ceramahnya Ustadz, live streaming di Ustadz nanti, ya kan? Tapi pahalanya berbeda tentu saja. Nah ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi dorongan untuk terjatuh dalam syirik asghar itu lebih besar dibandingkan dorongan untuk terjatuh dalam syirik akbar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin. Kata beliau, boleh jadi tidak ada dorongan syirik akbar dalam hati orang beriman al-kamilin yang sempurna keimanannya. Wa imma dhaif, ya. Adapun kalaupun ada maka mungkin lemah sekali. Ya kalau saya bilang mau ngantar sesajen kan enggak mungkin. Ataupun ada dorongan ya kecil sekali. Kalau hati orang beriman ya, dia akan tahu tentang itu. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, munasabatul hadits lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini dengan kitab tauhid dengan bab. Anna fihi al-khawfa min asy-syirk al-asghari kama anna fi ayatain qablahu al-khawfa min asy-syirk al-akbar wal babu syamilun lin-naw'ain. Kata beliau bahwa di dalam bab ini terdapat permasalahan kekhawatiran ya Nabi SAW dari syirik asghar. Sebagaimana di dalam dua ayat sebelumnya ya ada kekhawatiran seorang terhadap syirik akbar. Kalau syirik akbar sudah berlalu ya, kekhawatiran kita mestinya kita khawatir diri kita itu terjatuh dalam syirik akbar. Ya, firman Allah dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah level kesyirikan. Yang kedua, argumentasi beliau yaitu doanya Nabi Ibrahim, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhilah kami ya Allah, jauhilah aku dari menyembah berhala dan juga anak keturunanku. Kalau syirik asghar ini dia hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Wal babu syamilun lin naw'ain. Dan bab ini ya, dalam bab ini mencakup dua jenis memang. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Baik, terakhir jemaah, ya, ma yustafadu minal hadis. Faedah hadis. Seperti biasa, di dalam akhir pembahasan beliau akan memberikan faedah-faedah hadis yang bisa kita petik sebagai kesimpulan. Al-awwal yang pertama, syiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirkil asghar wa dzalika min jihatain aw min wajhain. Al-awwal anna Rasulullah SAW takhawwafa min wuqu'ihi takhawwufan syadida. Al-thani annahu SAW takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin faman dunahum min babil awla. Kata beliau hafizahullah Syekh Shalih Fauzan, faedah yang pertama ya, sangat kuatnya syiddatul khawfi, sangat kuatnya kekhawatiran minal wuqu'i fi syirkil asghar, akan terjadinya sesuatu yang menimpa para sahabat dalam syirik asghar. Wadzalika min wajhain. Dan ini dari dua sisi. Nabi khawatir mereka jatuh dalam syirik asghar dari dua sisi. Yang pertama, anna Rasul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawwufan syadida. Beliau khawatir dengan sesuatu yang menimpa min wuqu'ihi, terjadinya itu menimpa para sahabat takhawwufan syadida, dengan kekhawatiran yang sangat khawatir. Ini sisi pertama. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin. Ya, beliau khawatir ini menimpa orang yang terjadi menimpa orang yang soleh, yang sempurna keimanannya.
Faman dunahum ya min babil aula. Maka orang yang di bawah mereka tentu lebih khawatir lagi. Nabi aja ngingatin sahabat ya. Nabi aja ngingatin sahabat. Pemahaman kita begini, Nabi aja ngingatin sahabat. Bagaimana kalau orang yang dia tidak mengerti ilmu agama, ya, lebih khawatir lagi tentunya. Faedah yang kedua, syiddatu shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Ya, betapa besarnya syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi. Sangat besarnya kasih sayang Nabi kepada siapa? Ala ummatihi, kepada semua umatnya. Karena agama ini bukan hanya berlaku kepada para sahabat, tapi agama ini berlaku kepada seluruh manusia sampai apa? Sampai akhir zaman. Wa hirsihi ala hidayatihim, dan Nabi sangat semangat menunjukkan para sahabat akan sebuah hidayah. Sangat semangat Nabi. Enggak ada yang disembunyikan Nabi. Wa nushihi lahum, Nabi sangat tulus kepada para sahabat. Tulus artinya apa? Nasihatin orang, ingin kebaikan untuk orang. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini yang mestinya kita lakukan. Nasihatin orang itu memang supaya apa? Supaya orang itu mendapatkan kebaikan. Bukan menasihati orang untuk menyinggung orang. Bukan nasihati orang supaya kita dianggap sebagai orang yang paling hebat. Bukan nasihati orang supaya orang itu sakit hati sama kita. Bukan. Tapi nasihat itu memang asalnya tulus, supaya orang itu berubah jadi lebih baik. Bukan sesuatu yang ada kepentingan tersendiri di situ. Kalau saya yang pergi di kampung itu ngancurin jimat-jimat di situ, maka pasti saya yang viral, karena saya yang ngancurin. Orang-orang di situ nggak ada yang berani. Saya yang berani ngancurin. Saya bakar semua kemah-kemah yang dikeramatkan. Ada rumah, dalamnya ada rumah lagi. Di rumah itu orang nyimpan sesajian. Itu banyak ya di sebagian tempat. Nah ini kalau nggak saya yang menghancurkan itu, maka nggak akan ada yang ngancurin. Maka saya hancurkan supaya saya terkenal pemberani misalnya. Nah ini tentunya sesuatu yang keliru. Faedah yang ketiga, kata beliau, anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar. Syirik itu terbagi dua, ada yang akbar, ada yang asghar. Wal akbar huwa yusawwiya ghairallah billah fima huwa min khasaisillah. Ini definisi syirik akbar, yaitu apa? Ayyusawwiya ghairallah billah, yaitu dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, fima huwa min khasaisillah, pada sesuatu yang memang menjadi kekhususan Allah. Apa maksudnya? Menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang memang khusus hanya milik Allah. Seperti misalnya ibadah. Siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang mestinya disembah? Allah. Disamakanlah satu sisi. Nabi Isa misalnya. Dijadikan Nabi Isa ini sama dengan Allah. Seakan-akan dialah yang melakukan ini dan ini pada sesuatu yang memang itu khusus milik Allah harusnya. Memuji Nabi, menyanjung-nyanjung Nabi, seakan-akan Nabilah yang menyelamatkan, bukan Allah. Kan menyamakan Nabi dengan Allah. Banyak salawat-salawat yang dibaca-baca orang Indonesia zaman sekarang, memuji Nabi berlebihan, akhirnya apa? Memberikan sesuatu yang asalnya nggak layak diberikan ke Nabi, malah diberikan ke Nabi. Asalnya itu layak hanya untuk Allah. Ya kan? Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum, ini syirik akbar kalau yang seperti ini. Intinya yang cocok untuk Allah diberikan kepada selain Allah, harusnya untuk Allah. Enggak pantas diberikan untuk makhluk. Maka ini mengantarkan kepada syirik akbar. Apapun jenisnya. Wal asghar huwa ma ata fin nusus. Adapun syirik asghar itu yang datang di dalam hadis tadi. Apa itu? Annahu syirkun, bahwa dia adalah kesyirikan, walam yasil ila haddil akbar, tapi enggak nyampe pada batasan syirik akbar. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya ada 3. Beda syirik akbar dengan asghar 3. Al alif, yang pertama kata beliau, annal akbara yahbatu jami'al a'mal wal asghar yahbatul amal alladhi qaranah. Syirik akbar itu menghapuskan semua amal. Berapa umur kita sekarang? 40. Lakukan syirik akbar di umur 40. Semua 40 tahun dari 1 sampai 40 hilang. Syirik akbar. Wal asghar yahbatul amal alladhi qaranah. Syirik asghar hanya menghapuskan amal yang sedang dikerjakannya itu saja. Adzan, riya, ya itu aja, yang lain aman. Paham? Ini satu. Yang kedua, alba, annal akbara yukhalladu sahibahu finnar. Yang kedua perbedaannya, syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka kalau mati. Kalau dia dukun, syirik akbar tidak dukun. Hah? Kalau enggak syirik akbar, dukun KW-KW-an berarti. Ya, dukun tipu-tipu.
Nah, ini kan ada juga orang katanya saya dukun, tapi sebenarnya tipu-tipu, bukan dukun. Nggak ada hubungan dia dengan setan, nggak ada. Nggak ada hubungan dia dengan bantuan, dengan minta bantuan dengan jin, nggak ada. Tapi ngakunya dukun gitu, supaya kaya ya kan, menipu orang. Ah ini kalau dia melakukan syirik akbar dan mati di atas itu, kekal. Artinya apa? Nggak ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Walaupun KTP-nya Muslim, karena Allah nggak ngeliat KTP kita jemaah. Nggak laku itu KTP. Itu hanya identitas negara, ya kan? Kekal. Tapi kalau dia tobat, dukun, tobat, betul-betul bertobat, tinggalkan, maka Allah ampuni. Wal asghar la yujibul khuluda finnar. Kalau asghar tidak mewajibkan dia kekal. Karena bisa saja diadab dengan kadar dosa dia, pada akhirnya dia akan masuk surga. Atas syafaat Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua Nabi punya doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua Nabi sudah pakai doanya di dunia. Adapun aku, ikhdaba'tu da'wati syafi'an li ummati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Adapun aku menyimpan doa mustajabku, aku enggak pakai, aku simpan untuk jadi syafaat di hari kiamat, dan aku berikan atas izin Allah untuk siapa saja dari kalangan umatku yang sudah meninggal dan dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, dapat syafaat masuk surga. Ya kan? Nah, ini perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, kata beliau yang terakhir, annal akbara yang qulu 'anil millah. Syirik akbar itu ngeluarin dari agama jamaah, dia bukan muslim lagi. Makanya kalau kita tahu dia adalah dukun, pelaku syirik akbar, kemudian mengimami sholat, tak sah sholat orang yang di belakang kalau dia tahu itu dukun. Kenapa? Bermakmum dengan orang apa? Hah? Orang kafir. Sah sholat kita? Enggak sah, kecuali kita nggak tahu. Sholat kita di masjid nggak tahu Pak Imam itu ternyata dukun. Ya, ternyata dukun dia. Meminta bantuan dengan syaitan, maka itu ya atas dasar ketidaktahuan, la ba'sa, enggak masalah. Tapi kalau tahu, maka tidak masalah. Tapi kalau dia pelaku syirik akbar, ya, misalnya melakukan syirik akbar, dosa-dosa, ya, maka tetap sah. Ya, maka tetap sah walaupun ahsannya kita enggak berimam dengan pelaku syirik akbar. Kalau kita tahu dia tukang minum khamar, ya, maksiat kemana-mana, jangan cari masjid yang betul-betul imamnya itu ya soalnya, walaupun kita kadang nggak tahu ya, nggak mungkin semua imam kita tanya kamu pelaku maksiat atau enggak, kalau enggak saya tukar masjid misalnya, ya kan nggak mungkin setiap mau sholat tanya dulu imamnya, nih imamnya siapa kira-kira, didatanginya kamu ini melakukan ini atau tidak, ini enggak di listnya dosa-dosa, kalau enggak tukar masjid. Nah, kan ini ngerepotin diri sendiri tentunya. Baik, wal asghar la yang qilu 'anil millah. Kalau syirik asghar tidak, enggak ngeluarin dari agama. Wallahu alam. Selesai dalam hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan orang-orang yang mereka mati dalam keadaan menyembah selain Allah, memberikan tandingan oleh Allah kepada selain Allah, maka ini akan kekal di neraka. Masih di dalam bab ya al-khaufu minasyirki, bab kekhawatiran seorang muslim terhadap apa? Kesyirikan. Hadza huwa, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.